Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, para pendengar, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, kita masih membahas kitab Ad-Da'wah Dawa yang terkait dengan orang-orang yang tertipu dan terkecoh karena salah di dalam memahami satu persoalan. Salah paham atau dikenal dengan pada anak-anak sekarang gagal paham, akibatnya sangatlah fatal karena dia merasa beruntung sementara dia rugi. Dan juga Allah Ta'ala sudah memberikan penjelasan kepada kita siapa orang yang paling rugi. Orang tersesat tapi merasa paling untung. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi? Siapakah mereka? Orang yang rugi amalnya, orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun mereka mengira dan menyangka sudah melakukan yang terbaik. Termasuk di sini orang yang tertipu dengan amal ibadahnya dan juga orang yang tertipu dengan sifat kasih sayang Allah sehingga dia tetap berada di atas maksiat dengan alasan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dengan Allah Al-Karim? Yaitu Al-Karimnya itu. Kenapa engkau berbuat dosa dengan sengaja? Apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah Ta'ala? Kok begitu menyikapi Allah Ta'ala? Ya Al-Karimnya itu, Allah Maha Mulia, sehingga aku mengharapkan ampunannya. Itu namanya terkecoh, tertipu. Ya, termasuk juga tertipu dengan apa? Pemberian Allah Ta'ala terhadapnya dari urusan dunia. Sebagaimana kelanjutan dari pembahasan ini. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-imam Muhammad. Qala al-imam Ahmad. Haddathana Yahya bin Ghilan. Haddathana Rusdain bin Sa'ad. An Harmalah bin Imran. At-Tujibani. An Uqbah bin Muslim. An Uqbah bin Amir. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala qawlahu azza wa jalla falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Imam Ahmad berkata ya dan seterusnya sampai kepada Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat, Nabi bersabda, apabila engkau melihat Allah Ta'ala ya, memberikan karunia kepada hamba dari dunia yang dipakai untuk berbuat maksiat yang dia suka ya, maka itu merupakan istidraj, diluluh. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka bagi mereka pintu-pintu karunia dari segala sesuatu. Ada orang lalai, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak menyantuni fuqara wal masakin. Ya. Kemudian apa? Ditambah dibuka. Hatta idza farihu, ditambah karunianya. Ketika mereka senang dengan bima utu,
dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia tersebut. Akhadnahum baghtatan, kami ambil secara tiba-tiba, kami musnahkan secara tiba-tiba. Qarun, tenggelamkan, ya, bersama dengan hartanya, terbakar. Nah ini, faidahum mublisun. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang diberi harta dunia. Harta dunia itu kata Nabi diberikan kepada 4 orang. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innamad dunya li arba'ati nafar abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdhalil manazil. Dunia diberi pada 4 hamba, 4 orang. Pertama, seorang hamba diberi rezeki berupa harta dan ilmu. Ya. Maka dia bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya dalam harta itu, dengan harta itu, dan menyambung silaturahim dengan harta itu. Dan dia tahu di dalam harta itu ada haknya Allah. Nah, itu kalau orang yang diberi harta dan ilmu. Maka ini afdalu al-manazil, orang yang paling utama. Memang bukan halangan untuk memiliki harta, silakan, ya. Tapi jika harta itu tidak dibarengi dengan ilmu, maka tidak akan menghantarkan kepada ketakwaan. Ketika harta dibarengi dengan ilmu, akan menghantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah, sehingga dia sambung silaturahim dan dia keluarkan haknya Allah. Ini orang yang paling utama. Yang kedua, wa abdin razaqahullah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Seorang hamba, ya, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Jadi ilmu juga rezeki, ya. Abdin razaqahullahu ilman, ilmu juga rezeki, ya. Allah kasih hamba itu ilmu, rezeki berupa ilmu. Walam yarzuqhu malan, tapi tidak berezeki berupa harta. Jadi rezeki juga bisa ilmu, bisa istri solehah. Bahkan orang itu ilmu juga bisa jalan, dapat jalan, ya, jadi jalan, datangnya rezeki berupa harta. Seperti ada 2 orang bersaudara, satunya untuk ilmu, kata yang satunya, saya yang ngasih nafkah sama dia ya Rasul dalam menuntut ilmu. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau mendapat rezeki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu, ya. Nah, orang yang diberi rezeki ilmu tapi tidak diberi rezeki harta, sementara niatnya baik, niatnya benar, sehingga dia berkata, kalau saya, ya, punya harta, maka akan aku lakukan pada harta itu seperti fulan. Dia nyumbang masjid, dia nyumbang fuqara wal masakin, dia membantu saudara-saudaranya atau haji atau umroh. Maka apa? Maka dengan niat seperti ini fa'ajruhuma sawa. Kedua orang ini pahalanya sama. Ini yang kedua. Ya. Dapat rezeki ilmu tapi tidak dapat rezeki harta. Yang ketiga, wa abdin razaqahullah. Ya. Malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabba wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi bihaqqan fa huwa bi akhbathil manazil. Seorang hamba yang diberi rezeki berupa harta namun tidak diberi rezeki, ya, berupa ilmu, sehingga dengan hartanya yang tanpa ilmu dia jatuh, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui haknya Allah yang ada pada hartanya itu.
Maka ini adalah akhbasul manazil, orang yang paling jelek, ya, orang yang paling jelek. Kalau tadi kamu jangan silau ketika Allah melihat Allah ngasih karunia harta pada orang. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Sesungguhnya Allah memberi harta, jika engkau melihat Allah Ta'ala memberi harta dunia kepada orang yang dia pakai sebagai untuk berbuat dosa, ketahuilah itu merupakan istidraj. Nah, orang yang tidak mendapatkan rezeki berupa ilmu, ya, karena rezeki itu definisinya apa? Ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, memberikan manfaat. Istri solehah jadi rezeki. Ya. Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad anahullah bi syatri dini falyattaqillah bi syatri tsani, fi riwayah fi syatril baqi. Ya, jika Allah Ta'ala memberikan rezeki pada barang siapa diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa istri yang solehah, maka dia apa? Allah telah menolong separuh dari agamanya, hendaklah dia bertakwa separuh dari sisanya. Ini istri juga rezeki, ya, anak juga rezeki. Ya. Ketika orang itu hubungan sama istrinya, baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Idza razaqahullahu, ya, waladan lam yadurrahu asyaitan. Kalau Allah kasih rezeki berupa anak, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini para ikhwan. Nah, maka ilmu juga rezeki. Ya, rezeki tidak harus berupa harta. Jadi bahaya bagi orang yang diberi rezeki harta tapi tidak diberi rezeki ilmu. Dia gunakan hartanya tanpa ilmu sehingga dipakai untuk hal-hal yang foya-foya, untuk maksiat, haknya Allah tidak dikeluarkan. Apa kata Nabi? Dia adalah akhbasul manazil, orang yang paling buruk, yang paling jelek kedudukannya. Kemudian yang keempat adalah wa abdin lam yarzuqhullah malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyatihi fa wizruhu ma sawaun, akhrajat Tirmidzi. Yang keempat, orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala baik harta maupun ilmu, lalu dia berkata, seandainya aku punya harta, aku ingin berbuat seperti orang itu, orang ini, orang itu. Maka dengan niatnya dosa kedua orang ini sama. Ya, dosanya sama. Kedudukannya akhbasul manazil. Sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu, bawaannya meres. Bawaannya itu selalu ingin berbuat maksiat, ingin seperti itu, ingin seperti ini, ingin seperti dia. Ini ikhwan. Nah, maka kita jangan berkecil hati ketika Allah uji dengan kekurangan harta, dan jangan, ya, kemudian percaya diri ketika Allah uji dengan kelebihan harta. Kelebihan dan kekurangan harta itu semua adalah ujian. Ketika kita diberi kelapangan, maka kita harus hati-hati dengan ayat dan hadis tadi. Ayat 44 surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Hati-hati. Ya, diambil oleh Allah Ta'ala dengan mendadak. Ya, diambil dengan cara mendadak. Ya. Kemudian juga jangan silau kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kemudian jabatannya naik terus, bintangnya cemerlang. Kemudian profesi dan kedudukannya menjanjikan,
hartanya ya berlipat, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, ya, dan istrinya lanjutkan sama antum, jangan terkecoh kalau dipakai untuk perbuatan maksiat. Kenapa? Karena itulah istidraj, diluluh, dan bisa jadi diambil dengan tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat orang yang diberi rezeki harta dan ilmu lalu dia gunakan hartanya di jalan Allah taala, kita ingin seperti itu namanya ghibthah, bukan hasad. La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu ya ilma, ya, tidak boleh hasad kedua. Rajulun atahullahul Quran yaqra'uhu ana al-lail wa ana nahar. Wa rajulun atahullahu malan yunfikuhu ana al-laili wa ana nahar. Tidak boleh iri kepada dua orang. Satu, iri kepada orang diberi oleh Allah Ta'ala Al-Quran atau ilmu, diamalkan siang dan malam. Boleh. Atau orang diberi harta, diinfakkan siang dan malam, itu boleh kita ingin seperti itu. Iri, hasad. Tapi namanya bukan hasad, ghibthah. Ya, ghibthah. Itu boleh. Ya. Nah, seperti tadi, kalau saya punya harta akan seperti dia. Maka pahalanya sama dengan yang punya harta yang diinfakkan. Ya. Tapi betul niatnya, bukan sekedar nyari orang lah, biar dapat pahala, ingin seperti itu. Betul-betul. Ingin seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Rabbul Alamin. Dan jangan terkecoh. Jangan kita juga entah silau dan terkecoh dengan kekayaan orang, di mana orang tersebut tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah, dan hartanya dipakai untuk berbuat maksiat. Begitu pula jangan sampai terkecoh dan tertipu dengan dirinya. Allah Ta'ala kasih karunia kepadanya, kemudian dia merasa sudah dimuliakan. Ini namanya terkecoh. Ya. Kalau kita berada dalam kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Ketika kita mendapatkan kelapangan dan kemudahan, hati-hati. Karena bisa juga berbolak-balik, bisa berganti. Bagaimana? Ya kita harus banyak berdoa. Kalau kita melihat kesenangan, baik harta, ya, tahta, wanita dari istri, tahta kedudukan di kantor, harta yang dimiliki, bacalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi wa sahhahu al-Albani rahimahullah taala. Adalah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika melihat perkara yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, di mana dengan nikmat Allah ya tatimmus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila melihat hal yang tidak menyenangkan, beliau membaca alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Artinya dalam keadaan senang memuji Allah, dalam keadaan sedih memuji Allah, lapang memuji Allah, sempit memuji Allah, sehat memuji Allah, sakit memuji Allah. Ya. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Nabi bersabda, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini ikhwan. Sehingga kita tidak terkecoh, ya, tidak terkecoh. Wa qala ba'dus salaf, idza ra'aita Allah yutabi 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu fa inna ma istidrajun yastadrijuka bih. Sebagian dari ulama salaf mengatakan, apabila engkau melihat Allah ya memberikan nikmat kepadamu,
Sementara engkau tetap berada di atas perbuatan maksiat kepada Allah, maka adalah engkau hati-hati. Ya. Karena sebenarnya itu merupakan istidraj, diluluh. Allah Ta'ala luluh kepada dia. Diluluh, ya silakan. Ini sudah rasakan semua. Ya. Nah, kemudian akan diberikan adab entah di dunia bagtatan segera atau nanti para jemaah. Ya. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddah ya wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaaba wa sururun 'alaiha yattaqiun wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35 ya. Bahwa seandainya manusia bukan menjadi umat yang satu, kami jadikan bagi orang yang kufur kepada Allah, rumah-rumah mereka itu atapnya menjadi apa? Atap atas dari perak. Rumahnya banyak pintunya, ya, banyak tempat-tempat bersandar, tempat tidur untuk bersandar, ya, diberikan perhiasan, semua merupakan perhiasan dunia. Sementara akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya. Wa qad radda subhanahu ala man yadullu hadha ad-dall bi qawlihi fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Dan juga Allah Taala membantah bagi orang yang menganggap dengan anggapan tersebut, yaitu orang yang tertipu. Ada orang yang diberi, diuji oleh Allah Taala, dimuliakan, kedudukannya diangkat, pangkatnya diangkat, diberi nikmat, lalu dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Ketika diuji, dikurangi hartanya, dikurangi rezekinya, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Kalla, semua tidak, semua adalah ujian, ya. Semua semata-mata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ya ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan dunia kecuali di situ banyak celaan, ya, banyak celaan. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Surat Al-An'am 32. Tidaklah kehidupan dunia kecuali senda gurau. Kemudian negeri akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berakal? Ya. Kemudian juga dalam surat Ar-Ra'd 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Allah membentangkan rezeki, memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan juga mengurangi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan mereka gembira, senang dengan kehidupan dunia. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya dibandingkan dengan akhirat kecuali apa? Mataun, ya, perhiasan semata. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya, surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtarata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi.
Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu dia mengenai tanaman-tanaman seperti apa yang dimakan oleh manusia dan hewan. Ketika Allah Ta'ala hingga bumi mengambilnya dan memberikan perhiasan, artinya itu tumbuh-tumbuhan itu menjadi indah, dan dia menyangka tumbuh-tumbuhan itu indah seperti itu terus, dan mereka mengira mampu untuk mempertahankannya, maka Allah Ta'ala datangkan adabnya siang atau malam, sehingga seperti apa, hancur semuanya, tidak ada tersisa, seperti debu yang berterbangan. Seperti kita lihat orang yang memiliki kekayaan, kemudian datangkan adab oleh Allah Ta'ala, terbakar, bangkrut atau yang lainnya, kena banjir bandang seketika di malam hari habis, di siang hari habis, maka itulah orang-orang yang tertipu para jemaah. Kemudian dalam hadis Nabi pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, apa kata Nabi? Ya Dhahhak, ma ta'amuka, wahai Dhahhak, makananmu berupa apa? Qala ya Rasulullah, al-lahm wal laban, daging dan susu. Kemudian Nabi bertanya lagi, summa yasuru ila madza, lalu susu dan daging yang memakan jadi apa? Apa kata Dhahhak? Qala ila ma qad alimta, menjadi apa yang kau tahu ya Rasul. Qala fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Rawahu Ahmad di Sahih Al-Albani. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari perut anak Adam permisalan bagi dunia. Kita makan nasi, lauk pauk, daging, ikan, jadi apa? Jadi yang kita tahu. Nabi bertanya, Dhahhak, kamu makan apa? Makananmu apa? Daging sama susu Rasul. Setelah itu jadi apa? Ya seperti kau tahu, ya itulah permisalan dunia yang Allah berikan. Tentang kambing, bangkai kambing. Di mana Nabi berjalan bersama para sahabat di sebuah pasar, ada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Siapa yang mau membelinya 1 dirham? Sampai berapa kali Nabi bertanya, sahabat bertanya, sahabat menjawab, jangankan membeli, diberi aja tidak mau. Pertama, dia kambing kecil karena anak kambing. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, cacat. Apa kata Nabi? Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing tersebut. Nah, maka kita jangan terkecoh dengan orang-orang yang diberi kelapangan harta sementara digunakan dan dipakai untuk berbuat maksiat. Demikian pula ketika Allah Ta'ala memberikan karunia berupa harta pada kita, maka kita harus hati-hati dan waspada. Jangan-jangan itu akan menjadi adab bagi kita. Baik adab di dunia maupun adab di akhirat. Jangan sampai terkecoh. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah itu harta. Ketika orang itu jabatannya naik, hartanya bertambah, bisnisnya lancar, padahal dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, lalu Masya Allah ya orang itu Masya Allah orang itu. Itu terkecoh. Termasuk juga ketika kita mendapatkan itu. Maka kita jangan sampai terkecoh. Adapun orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dimuliakan, ditambah hartanya, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Ketika diuji, dikurang hartanya, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Kalla, tidak. Tidak seperti itu. Laisa kullu man, kata Ibnu Qayyim, laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu. Tidak, yaitu tidaklah setiap orang yang aku berikan kepadanya nikmat, kemudian aku lapangkan kepadanya rezeki, itu menunjukkan bahwa aku memuliakan dia. Tidak. Begitu pula, wala kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu.
Begitu pula sebaliknya, kata beliau, tidaklah setiap orang yang uji dan aku kurangi rezekinya, kemudian itu menunjukkan bahwa aku telah menghinakannya. Tidak. Bal abtali hada bin ni'am wa ukrimu hada bil ibtila. Ini kata kunci yang sangat penting. Bahkan bisa aku uji dia dengan nikmat-nikmat yang ada, dan juga bisa jadi aku muliakan orang-orang dengan pujian. Jadi saudara, kita diberikan kemuliaan oleh Allah juga bisa dengan cara diuji berupa kekurangan harta. Jadi orang dimuliakan oleh Allah dengan kekurangan harta. Ya. Bal abtali hadza bin ni'am, bahkan aku uji orang ini dengan nikmat. Wa aqrimu hadza bil ibtila, dan aku muliakan yang lain dengan diuji kekurangan harta, kekurangan nikmat. Jadi tolong kita jangan salah paham. Ini Ibnu Qayyim memang sedang membahas orang yang gagal paham, orang yang salah paham, ya, orang yang merasa mulia karena harta yang Allah berikan, dan orang yang merasa hina karena kekurangan harta yang dialami. Ternyata kata beliau bisa sebaliknya. Bisa orang itu dihinakan dengan harta, dimuliakan dengan kekurangan harta. Karena bagi orang beriman, apapun itu nikmat sebenarnya. Kalau dia beriman dan bisa menjalankan di atas iman. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, karena semua urusan yang dimiliki menjadi baik dan kebaikan baginya. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Orang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur dan kenikmatan jadi kebaikan baginya. Tadi dapat diberi ilmu harta, dengan ilmunya hartanya dipakai di jalan Allah, menyambung silaturahim, hak-haknya Allah dikeluarkan di situ. Ya. Dan kalau dapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan, sehingga mengangkat derajatnya, dihapus dosa dan kesalahannya. Ma yusibul muslimin wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala azabin wala adza hatta syaukata yushaquha illa kafarallah min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, bencana, kecapean, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kaki orang mukmin itu semua bisa menghapus dosa-dosa. Ingat, ketika kita dapat musibah, berprasangka baik kepada Allah, tuduhlah kita. Karena dosa saya, karena kelalaian saya. Dan ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya, seandainya kita merasa, dan tidak boleh merasa seperti itu, tidak berdosa. Siapa tidak berdosa? Tidak ada orang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, dosa. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, diuji. Idza aradallah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallah bi 'abdihi asy-syarra amsaka bi dhanbihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka Allah menyegerakan iqab, sanksi akibat dosa dia. Disegerakan di mana? Di dunia ini. Berarti apa? Ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, harta, keluarga, istri, anak, dan lain sebagainya, kita husnudzon pada Allah Ta'ala, bahwa Allah berkehendak baik pada saya. Dan kita suudzon pada kita, bahwa ini karena dosa saya. Aman, nyaman.
tenang, senang, insya Allah menang. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kita bersangka kepada Allah Ta'ala, lalu mengatakan, ya Allah, bukankah saya sudah hijrah? Jenggot sudah tambah panjang, setiap hari diukur sekian senti bertambah. Ya. Celana juga sudah ke atas, bahkan sampai betis. Sholat jemaah dijaga. Kenapa? Musibah datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti. Ngaji rajin, ya, maka itu namanya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah. Ya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, sebenarnya untuk dia sendiri. Innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu amal-amalmu. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Kalau kalian mendapatkan yang baik dari amal kalian, memuji Allah. Karena pada hakikatnya kita berbuat amal itu, berbuat baik, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebaliknya, nuntut Allah Ta'ala, komplain kepada Allah Ta'ala. Saya sudah sholat berjamaah, saya sudah begini, saya sudah melakukan ini, sudah berbuat kebaikan, kok seperti ini? Saya sudah tinggalkan riba, saya sudah tinggalkan ini, kok begini? Ini namanya komplain kepada Allah Ta'ala. Padahal ketika kita diberi kekuatan meninggalkan dosa yang sudah sekian lama bersama dengan kita, ketika kita mendapatkan taufik kekuatan, ya, bisa menjalankan ibadah yang selama ini ditinggal, itu sudah merupakan karunia yang besar. Tapi manusia itu selalu mengapa? Mengkonversikan, ya, banding lurus amal soleh dengan duit. Ya, pokoknya kalau sudah hijrah, meninggalkan dilarang, jihad, mengerjakan yang diperintah, ya, sama dengan rezeki melimpah. Gitu. Ya. Tentu tidak demikian. Kita diberi kekuatan Allah Ta'ala meninggalkan yang dilarang, istiqomah di atas kewajiban, apalagi bisa menambah dengan yang sunnah, itu sudah rizki dan karunia yang sangat besar. Tadi Nabi bersabda, yaitu orang diberi kepada hamba, ya, innamad dunya li arba'ati nafarin abdin razaqahullah malan wa ilman. Hamba diberi rezeki oleh Allah Ta'ala harta dan ilmu. Ya. Dan tadi rezeki ilmu tidak harta. Sementara amal itu buah dari ilmu. Berarti amal soleh, sholat, ngaji, itu semua merupakan rezeki. Dan seringnya kalau ini tadi harus berbanding lurus. Kalau sudah sholat berjamaah tepat waktu, ditambah dengan kita menjaga kewajiban, dan ditambah dengan kekurangan meninggalkan yang dilarang, sama dengan bisnis saya lancar. Tidak seperti itu. Namun ingat, orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan rezeki tadi tidak harus berupa harta. Dan ingat, perasaan dan anggapan dalam menyikapi harta juga termasuk rezeki. Bagaimana tidak? Orang yang diberikan kecukupan tapi merasa tidak cukup. Sehari makan 3 kali, 4 sehat 5 sempurna, karena ingin punya mobil, merasa tidak cukup. Ya. Sementara ada orang yang diberi harta, kesehatan, kemudian keamanan, yang dimakan di hari itu ada seperti memiliki dunia dan isinya. Ini kan sikap dalam menilai.
Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi maka annahu izat min ad-dunya bihadzafiriha. Apabila di antara kalian di pagi hari merasa aman, sekarang kalau tidak aman kita tidak apa? Mungkin mau aktivitas. Bahkan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Sementara ada orang sampai dinilai hartanya itu dimakan setahun tidak habis. Bahkan ada sampai bahasa yang berlebihan, hartanya dimakan 7 turunan tidak habis. Sebenarnya juga tidak berlebihan. Fakta banyak. Kalau udah uangnya triliunan, ya emasnya ton-tonan, ya tidak habis. Tapi hatinya tidak tenang. Seakan-akan belum puas memiliki harta sebanyak itu. Dulu waktu prihatin, prinsipnya apa? Besok makan apa? Setelah hartanya dimakan 7 turunnya tidak habis, prinsipnya besok makan siapa? Ya. Karena ada saingan, tidak boleh saingan saya ini. Siapa ini besok nih? Oh ini tidak boleh. Ini manusia para jemaah itu semua tertipu, ya itu semua tertipu. Oleh karena itu jangan tertipu dengan orang lain karena Allah Taala berikan kepadanya harta. Begitu pula jangan terkecoh dan tertipu dengan diri kita ketika kita merasa ada harta. Sebaliknya kita disuruh hati-hati, disuruh takut ketika kita pegang duit banyak. Jangan-jangan Allah Ta'ala ambil seketika. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka ya berbangga dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang mereka diberikan oleh Allah Ta'ala, akhadnahum baghtatan. Kami ambil ya secara tiba-tiba. Bagaimana tidak? Banjir bandang, longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, pesawat terjatuh, semua sudah terjadi para jemaah. Apa yang Allah firmankan, ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita harus hati-hati dan waspada, terutama ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi ada orang yang tidak lulus dengan ujian nikmat, juga demikian tidak lulus dengan ujian musibah. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Kalau disuruh milih antum diuji kaya apa diuji miskin? Antum milih mana? Diuji kaya apa diuji miskin? Antum jawab. Hah? Dipilih-pilih mana Pak? Diuji kaya apa diuji miskin? Diuji kaya, nggak ada orang boleh diuji miskin. Pilih kaya bersyukur, miskin sabar. Pilih yang mana? Dia banyak pilih kaya bersyukur. Ada ulama yang milih miskin sabar, ada ulama milih miskin sabar. Ya, maka kata Ibnu Qayyim dalam kesempatan yang lain tergantung kondisi orang tersebut. Karena terkadang ada orang diuji dengan kaya tidak kuat dia, sombongnya minta ampun, angkuhnya minta ampun sudah, ya, pelitnya, bakhilnya, bedegut, ya bilang, ya itu berarti tidak mampu dia, ya tidak mampu. Tapi ada orang yang diuji dengan kekurangan juga tidak mampu. Maka minta kepada Allah Ta'ala kita diberikan kekuatan dan dijaga dalam kondisi apa saja. Sudah cukup bagi kita Nabi sebagai contoh sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Nabi kalau melihat perkara yang menyenangkan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Jika melihat yang tidak menyenangkan, kita bisnis barangkali, anak barangkali, istri, warga, kendaraan, ya baru 10 meter monggok lagi, ya.
Didorong lagi, alhamdulillah ala kulli halin. Bisakah motor hilang? Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Istri kabur, apa? Antum baca. Yang antum baca apa ini? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalir atau alhamdulillah ala kulli halin? Nah, itu. Ya. Jangan sampai bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, bebas cari lagi. Jangan. Para ikhwan, dirahmati Allah. Ya. Hendaklah kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai melihat yang putih seperti hitam, yang hitam seperti putih. Jangan terbalik. Tapi kalau hatinya kotor, itu selalu memandang persoalan dengan terbalik. Ya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa qalbin ankarha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta ta'udul qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kal kuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman. Fitnah ditawarkan ke hati sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima akan ada di atasnya noda hitam, yang menerima fitnah itu, syubhat dan syahwat. Ya, dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam seperti apa? Belanga hitam yang terbalik. Jadi kalau hati hitam seperti belanga hitam terbalik. Belanga itu kan tempat untuk menuangkan air. Kalau terbalik ya tidak bisa. Nah kalau ini seperti ini bisa dituangkan air, bisa diminum. Sudah hitam terbalik. Akibatnya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Setiap melihat sesuatu itu yang jadi ukuran hawa nafsunya. Sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkar yang mungkar kecuali mengikuti hawa nafsu. Ulama menjelaskan selalu terbalik. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Ujian dikatakan sebagai sebuah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sementara ya ujian berupa harta sebagai kemuliaan. Sebenarnya ujian dikurangi harta sebagai kehinaan. Nah ini, jangan kita minta kepada Allah jangan terbalik. Ya, tapi hati yang putih tidak akan pernah terbalik. Tidak akan pernah fitnah itu bisa mempengaruhinya selama bumi dan langit masih tegak. Ini yang kita minta kepada Allah. Terakhir, wa fi jami' Tirmidzi anhu sallallahu innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Rawahu At-Tirmidzi, ya. Dan juga yang lain Ahmad Al-Baghawi dan yang lainnya. Tapi kata Syekh Ali Hasan di Tirmidzi tidak ada ini. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah suka dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah Ta'ala memberikan iman, tidaklah memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Jadi harta itu bisa siapapun dapat, iman tidak semua orang dapat. Harta bisa siapapun dapat, baik yang Allah suka maupun tidak suka, tapi ilmu bagi orang yang Allah suka. Wa qala ba'du salaf rubba mustadrajin bini amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Bisa jadi kata sebagian ulama salaf, ya berapa banyak orang yang istidraj mustadraj bini amillah. Dia dapat nikmat dari Allah istidraj tapi dia tidak sadar, tidak tahu. Wa rubba maghrurin bisatrillah alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang terkecoh dengan dibiarkan ditutup oleh Allah Ta'ala tapi dia tahu. Dia banyak dosa ditutup oleh Allah Ta'ala. Banyak dosa ditutup. Ya, ditutup apa? Tidak diadab. Wah, saya meskipun tidak sholat, nih lihat nih.
Mobil saya tambah. Saya tidak zakat, lihat nih, rumah saya, villa saya, apartemen saya bertambah. Saya tidak haji, lihat perusahaan saya, usaha saya maju. Itu namanya orang yang maghrur, orang yang tertipu, ya. Wa rubba maftunin bi sana'in nasi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia sementara dia tidak sadar. Dipuji orang senang, ya, dicela orang sedih, sementara itu semua adalah ujian. Hartanya ditambah, merasa Allah telah memuliakan dia. Dia berbuat dosa, sementara apa? Sementara tidak pernah dia merasakan sakitnya musibah. Padahal dosa yang dilakukan bertumpuk. Tentu ini semua adalah orang-orang yang merugi. Selesailah, ya, pembahasan beliau. Ganti pasal naqdu, ya, ahlil iqtiran, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini dari Abdullah di Tanawolio. Assalamualaikum Ustadz, Islam tidak melarang setiap muslim memiliki banyak harta atau kaya, bahkan sangat dianjurkan. Namun, bagaimana hukumnya seorang muslim yang dia kaya, mempunyai harta, gemar berinfak, bersedekah, dan membantu membangun rumah ibadah. Tapi harta yang diperolehnya telah bercampur Ustadz dengan harta yang tidak halal, misalnya riba. Mohon pencerahan dan tuntunan dari Pak Ustadz, silakan. Kalau kita berbicara harta bercampur, ya, kita bisa melihat dari sumber asal. Kalau memang sumber asalnya dari harta riba, maka selanjutnya itu sebagai induk, berarti anak cucunya juga riba. Misalkan ambil duit dari harta riba sebagai modal, untung, ya riba semua, ya. Dan harus ditinggalkan, ya, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan harta riba itu. Namun kalau hartanya bercampur seperti orang jualan, ada jualannya barang yang halal, sumbernya dari yang halal, tapi ketika menjual ada unsur penipuan, ghish, ya, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang kepada kami tidak termasuk golongan kami. Curang dia, dosa bercampur hasilnya. Maka hendaklah dia apa? Bersihkan dengan sedekah, dengan zakat, dan bertobat, dan jangan diulangi lagi seperti itu. Ya. Tapi kalau memang sumber asalnya, kalau kita berbicara riba, ya, riba itu tidak sedikit atau bahkan bisa jadi semua. Tapi saya lebih ringan, ya, banyak kalau sudah riba memang sumber asalnya yang riba. Sumber asal, ya, ambil duit riba pakai modal. Nah, itu sudah, kalau sudah sumbernya riba, semua hasilnya riba. Tapi mungkin dia punya harta warisan, kemudian campur ini, ya, ini baru bercampur, modalnya bercampur begitu, ya. Nah, ini adalah wadaru, kalau riba wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba itu. Tapi kalau bercampurnya dengan cara tadi ada penipuan, maka bertobat dan apa? Sedekah, ya. Kalau memang dari hasil riba, dari hasil mencuri, dari hasil menipu, lalu dipakai untuk bersedekah, zakat, bangun masjid dan lain-lain, apa sabda Nabi? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Artinya kalau dia bersedekah zakat dengan harta yang haram, tertolak
ya tertolak. Dan ulama mengatakan kalau yang larangan dilanggar, pertama tertolak, batal amalnya dan dosa. Ya, an-nahyu yaqtadil fasad wa tahrim. Bahwa larangan itu konsekuensinya adalah rusaknya amal perbuatan yang dilakukan berupa larangan tadi dan juga dosa. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan bagi pendengar yang ingin menghubungi kami, pemirsa TV Roja, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Di Dengan mana? hamba Allah di Tangerang, Pak Ustadz. Ya, silahkan pertanyaannya. Nah, Abah bertanya, di zaman lagi corona kayak gini, Pak Ustadz, kan banyak orang yang terkena dampak pengangguran atau dirumahkan, Pak Ustadz. Banyak orang yang umahat-umahat yang suaminya tidak bekerja. Itu kalau misalnya seperti ada lembaga-lembaga organisasi yang mengadakan dana bantuan itu, boleh nggak sih si umat ini mendaftarkan diri gitu? Apakah masuk di hadis yang meminta-minta itu, Pak Ustadz? Cuma kan kalau nggak dilakukan seperti itu, kebutuhan-kebutuhan banyak yang bisa tidak tercukupi gara-gara suami tidak bekerja, Pak Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Insya Allah jelas pertanyaannya. Dampak corona banyak orang yang PHK sehingga mengganggu perekonomian keluarga. Ya. Dan apakah boleh dalam kondisi seperti itu kemudian minta bantuan? Pertama, orang yang boleh sampai minta-minta itu kalau sudah benar-benar tidak ada yang dimakan, ya, sampai minta-minta. Ya. Namun kalau masih ada, jangan sampai minta-minta. Kebutuhan bukan hanya makan, tapi juga banyak kebutuhan yang lain. Bagaimana untuk mengatasinya? Bagi yang memiliki kelebihan, silahkan untuk membantu. Jangan sampai orang itu minta bantuan. Ya. Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan beban saudaranya dari urusan dunia, Allah akan ringankan beban dia nanti pada hari kiamat. Mungkin dia kondisi seperti ini, ya, kan tidak untuk selamanya, dalam jangka waktu tertentu. Di rumah barangkali masih ada perhiasan yang bisa dijual, ya, atau masih ada simpanan yang masih bisa digunakan. Kalau masih ada simpanan, kemudian dia harus kesana kemari mohon bantuan, tentu ini tidak etis, ya, dan juga akan mengurangi harga dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala atas ujian ini. Bagaimana dia harus minta-minta sementara dia sudah masih ada yang untuk bisa mengcover, ya. Perhiasan masih ada, mungkin motor masih ada, bisa ganti sepeda misalkan. Kenapa harus minta-minta? Ya. Adapun seperti sekolah, pesantren, bukan aib kalau misalkan minta keringanan, bukan aib, karena bukan untuk dimakan itu. Ya, silahkan, nggak ada masalah itu. Ya. Karena ketika bicara masalah makanan kan kebutuhan sekarang bukan makanan saja, Pak Ustadz. Ya, ada kontrakan rumah. Kalau yang kontrak, kemudian juga urusan anak sekolah dan lain-lainnya, ya. Dan boleh sampai minta-minta kalau sudah yang dimakan tidak ada. Sementara tidak sedikit, ya, orang yang seharusnya bukan mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian dia ngajukan untuk dapat bantuan, ya, sehingga ada yang banyak mengatakan salah sasaran.
dan juga tidak merasa berat. Ya. Seharusnya merasa berat kalau memang bukan haknya. Berat. Ya, bagaimana nanti pertanggungan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Dan juga malu sebenarnya. Malu. Ya. Sementara yang berhak masih banyak. Demikian ya. Solusinya Ibu yang bertanya, silahkan ibu-ibu bisa lihat, tidak semua ya dikumpulkan saudara-saudara berbantuan, mungkin 1-2 orang yang mampu. Ayo 10 orang kita urunan setiap bulan sekian, kan lebih ringan. Untuk 2 orang selesai 2 orang. Yang lain juga begitu, selesai 2 orang. Yang lain juga begitu, selesai sekian orang. Ya, kalau itu yang dilakukan dan niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah berkah hartanya. Mana kosomalu min sedekah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami angkat kembali, silahkan. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Dengan Ibu Nur di Artirit. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, mengapa kalau kita mencari dunia ini selalu sangat bersemangat, akan tetapi kalau untuk akhirat kadang-kadang ada malasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Pertanyaan yang bagus, to the point. Untuk dunia semangat, untuk akhirat malas. Dunia semangat, akhirat malas. Ya itulah manusia. Manusia itu ingin yang kontan. Manusia itu selalu tertipu dengan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya. Yang bisa dilihat oleh mata telanjang itu jaraknya terbatas. Ada orang yang punya jarak pandang 2 meter, 3 meter, 10 meter. Ketika sudah terhalang oleh dinding, sudah tidak bisa melihat. Tapi ada alat yang bisa melihat tembus pandang, kan begitu. Nah, mari kita minta indera kita bisa tembus pandang. Ada juga orang yang buta, tapi yang buta bukan matanya. Ya, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta yang ada di dalam dada. Kalau hatinya tidak buta, maka dia akan tembus pandang. Sehingga apa? Surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersih dalam hati manusia, tapi tembus pandang dengan iman, kacamata iman. Sehingga seorang sahabat, ya, yaitu seorang sahabat Umair Ibnu Humam Al-Ansari, ketika Nabi mengatakan qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, segeralah kalian berdiri menuju surga seluas langit dan bumi. Lalu kata dia, ya Rasulullah, arduhas samawati wal ard, ya, jannatun arduhas samawati wal ard, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Qala na'am. Qala bahin. Qala ma hamaluka ala qaulika bahin. Ketika mengatakan surga seluas langit dan bumi, dia mengatakan, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Iya. Lalu dia mengatakan bahin. Wah. Ya, bahin itu wah, hebat. Ya, apa yang kata Nabi membuat kamu mengatakan bahin? La ya Rasulullah, la wallah ya Rasulullah, illa roja'an kuna min ahliha. Tidak ya Rasulullah, kecuali aku berharap menjadi penghuni surga. Apa kata beliau? Innaka min ahliha, engkau termasuk penghuni surga. Lalu dia berangkat perang, itu perang Badar. Kemudian dia makan butiran kurma yang ada di kantong di tangannya. Lalu dia berkata, kalau aku habiskan butiran kurma yang ada di kantong ini, terlalu panjang hidup ini untuk menunggu surga. Dilempar dan dia berangkat perang dan mati di medan perang. Itulah mata hati yang terbuka. Mata kita ini
ya hanya bisa melihat mobil yang mengkilat sehingga semangatnya minta ampun. Apalagi ibu-ibu tidak bisa dengar promo sama diskon, ya tidak bisa dengar keuntungan sekian, keuntungan segini, ya. Nah itu, tapi untuk akhirat malas. Kenapa? Itu artinya di hati kita ada persoalan, ya. Oleh karena itu, apa yang untuk mengangkat doa, minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta kepada Allah Taala kemudahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ilmu bermanfaat, amal yang terima, rezeki yang baik. Mohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Minta perlindungan dari ilmu tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Karena kita capek-capek menuntut ilmu, ilmu tidak bermanfaat. Sehingga apa? Malas untuk akhirat, semangat untuk dunia. Bagaimana kiatnya? Jadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Sehingga semangat ketika mengejar dunia, nanti saya mau haji. Semangat ketika mengejar dunia, saya mau umroh. Semangat kejar dunia, saya mau sumbang masjid. Semangat kejar dunia, saya santuni fuqara wal masakin. Maka itu insya Allah ya tidak akan pernah merugi dari waktu, rupiah, harta yang kita keluarkan. Karena apa? Menjadikan dunia ini sebagai sarana, bukan tujuannya. Ya, demikian barangkali sampai di sini kajian kita. Sekalian saya tutup ya kepada Ikhwan Studio. Mari kita semua mohon pertolongan kepada Allah dapat taufiknya. Ilmu sedikit barokah, dapat taufiknya ya. Sehingga apa? Ilmu sedikit bermanfaat, dapat barokahnya. Apa yang kita pelajari menjadi hujjatul lana la alaina. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah di masjid dan juga studio, Bapak Ibu pemirsa Roja TV dan pendengar, semoga kita semua dapat pertolongannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.